Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Deki Selsia dengan NIM A1D1211095 dari ruang R3 semester 4. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu pramuka, kepramukaan, gerakan pramuka, dan persiapan guru menjadi pembina pramuka di sekolah dasar. Baiklah, langsung saja simak video berikut. Yang pertama, ada pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebuah organisasi atau gerakan kepanduan atau disebut Boy Scout yang menjadi wadah atau tempat dilakukannya proses pendidikan kepramukaan di Indonesia. Jadi, pengertian pramuka adalah semua anggota gerakan pramuka Indonesia. Beberapa tingkatan anggota gerakan pramuka adalah terdiri dari yang pertama siaga, untuk usianya dari 7 sampai usia 10 tahun. Yang kedua penggalang, dari usia 11 sampai usia 15 tahun. Yang ketiga penegak, usia 16 sampai 20 tahun. Yang keempat pendega, dari usia 21 sampai usia 25 tahun. Selanjutnya, pramuka menurut para ahli. Yang pertama, Joko Mursito. Pramuka adalah proses pendidikan yang dilakukan di alam terbuka. Yang kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rakyat Indonesia. Pramuka adalah proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda di bawah tanggung jawab anggota dewasa. Yang ketiga, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pramuka adalah organisasi untuk generasi muda yang mendidik para anggotanya dengan berbagai jenis keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, fungsi pramuka. Yang pertama, kegiatan bagi generasi muda. Setiap generasi muda membutuhkan kegiatan yang menyenangkan dan sekaligus mendidik agar mereka menjadi individu yang lebih baik. Kegiatan tersebut harus menghibur, menyenangkan, mempunyai tujuan, sehat, dan terarah. Yang kedua, pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, kegiatan pramuka merupakan suatu tugas yang diemban dengan ikhlas, kerelaan, dan pengabdian. Melalui kegiatan pramuka inilah orang dewasa dapat membaktikan dirinya secara sukarela demi untuk mencapai tujuan kepramukaan. Yang ketiga, alat bagi organisasi dan masyarakat. Dalam perkembangannya, pramuka memiliki peran sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan masyarakat dan organisasi kepramukaan. Artinya, setiap kegiatan pramuka dalam bentuk latihan berkala adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, baik masyarakat maupun organisasi. Selanjutnya, kepramukaan. Kepramukaan pada hakikatnya merupakan suatu proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda di bawah tanggung jawab anggota dewasa yang dilaksanakan di luar lingkungan pendidikan, sekolah, dan keluarga dengan tujuan, prinsip dasar, dan metode pendidikan tertentu. A. Prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama, keimanan dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, rasa peduli akan tanah air dan bangsa, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Rasa peduli dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang keempat, patuh dan taat pada kode kehormatan pramuka. Yang kelima, dalam pramuka terdapat kode-kode kehormatan yang harus dilaksanakan, yaitu satya atau disebut janji, dan dharma, ketentuan moral. Masing-masing tingkatan pramuka memiliki kode-kode kehormatan tersendiri, di antaranya kode kehormatan pramuka siaga, Dwi Satya, dan Dwi Dharma. Selanjutnya, kode kehormatan pramuka penggalang atau disebut Dwi Satya Penggalang dan Dasa Dharma. Kode kehormatan pramuka penegak dan pendega, Dwi Satya Pramuka Penegak dan Pramuka Pendega, dan Dasa Dharma. Kode kehormatan pramuka dewasa, Dwi Satya Anggota Dewasa, dan Dasa Dharma.
Selanjutnya, B. Metode kepramukaan. Yang pertama, melalui pengalaman kode kehormatan pramuka. Yang selanjutnya, belajar dengan cara melakukan atau praktek. Yang ketiga, belajar secara berkelompok. Yang keempat, melakukan aktivitas yang menantang dan mengandung pendidikan. Yang kelima, melakukan berbagai kegiatan di dalam alam terbuka. Yang keenam, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putri dan putra. Yang terakhir, kiasan dasar. Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Pramuka merupakan sebutan dari anggota Gerakan Pramuka yang meliputi yang pertama, Pramuka Siaga 7-10 tahun, Pramuka Penggalan 11-15 tahun, Pramuka Penegak 16-20 tahun, dan Pramuka Pandega 21-25 tahun. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentuk watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Tujuan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara Republik Indonesia, mengamal Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya, persiapan guru menjadi pembina pramuka di sekolah dasar. Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Azwar, berharap melalui KPN 2013 ini akan mendapatkan pembina-pembina yang berkualitas untuk mengoptimalkan kemajuan gugus depan di daerahnya masing-masing. KPN Futur Azrul dapat menjadi ajang untuk meningkatkan tali silaturahmi antara pembina. Sesuai dengan temanya, pembina pramuka berkualitas untuk kader pemimpin masa depan. KPN 2013 diharapkan dapat menelorkan pembina cerdas dan berkualitas yang siap mendidik anggotanya di gugus depan masing-masing, kata Azrul pada saat upacara pembukaan. KPN Tema Azrul merupakan wahana bertemunya para pembina pramuka di tanah air. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, menambah wawasan, dan mempererat persaudaraan serta kesatuan sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan kepramukaan di gugus depan dan satuannya. Tugas pembina pramuka. Yang pertama, memberikan pembinaan pada peserta didik atau berkepribadian dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, menerapkan prinsip dasar kepramukaan atau metode kepramukaan, kiasan dasar, dan sistem aman dalam pembinaan. Memberi pengayaan dan mengikuti pengembangan sehingga up-to-date, bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat lingkungan, serta taat pada kode kehormatan pramuka. Yang keempat, menghidupkan membesarkan gugus depan dengan selalu memelihara kerjasama dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Peran pembina pramuka. Yang pertama, sebagai orang tua yang dapat memberikan nasihat, arahan, dan bimbingan. Sebagai guru yang mengajarkan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Sebagai kakak yang dapat melindungi, mendampingi, membimbing adik-adik peserta didik. Yang keempat, sebagai mitra dan teman yang dapat dipercaya, bersama-sama menyelenggarakan kegiatan yang menarik, menyenangkan, serta mengandung untuk pendidikan. Yang kelima, sebagai konsultan, tempat bertanya dan berdiskusi tentang berbagai hal. Sebagai motivator, inovator, dan inspirator untuk meningkatkan kualitas diri peserta didik, serta bersemangat untuk maju sebagai fasilitator yang memfasilitasi kebutuhan dalam kegiatan peserta didik.
Postur pembina penunjang yang ideal. Selalu siap melaksanakan tugas, menghayati dan menguasai materi yang disajikan, kaya dengan keterampilan kepramukaan, memiliki multimetoda dan dapat menggunakannya dengan baik. Yang kelima, penjelasannya mudah dipahami dan sistematis. Yang keenam, saling membantu dan bertukar pikiran dengan sesama pembina. Yang ketujuh, menyajikan pelajaran menarik dan menyenangkan. Yang kedelapan, mampu menciptakan suasana segar serta mempraktikkan apa yang dibicarakan, menunjukkan kecerdasan emosional tinggi atau disebut sesosif, yaitu spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Yang ke-10, ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawah laksana atau disebut ikhlas berbakti budi luhur, bijaksana berwibawa dalam bertindak membina anak-anak bangsa. Yang ke-11, happy atau disebut selalu riang gembira, healthy, sehat, helpful, suka menolong, dan handicraft, suka berkarya. Yang selanjutnya, terbuka dan percaya diri, jujur dan ramah, mencintai anak, memiliki selera humor, dapat menjadi pendengar yang baik, menghargai gagasan berbeda. Yang pertama, tidak egois, lembut tapi tegas, menikmati pekerjaan, mengakui bahwa ia dapat berbuat kesalahan, memiliki komitmen pada perubahan, mampu merencanakan, dapat menyanyi, menari, dan mendongeng. Selanjutnya, tugas pembina pramuka yang pertama, membina pramuka siaga dengan menerapkan prinsip kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem AMO. Selanjutnya, merencanakan kegiatan pramuka siaga dengan memperhatikan 3 pilar kegiatan pramuka, yaitu modern atau kekinian, baru, tidak ketinggalan zaman, bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat lingkungannya, dan taat azas. Yang ketiga, memberikan motivasi, stimulasi, bimbingan, bantuan, dan menyediakan fasilitas kegiatan. Yang keempat, membangun dan memelihara serta mengembangkan perindukan agar dapat menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan siaga. Yang kelima, mendorong agar Dewan Siaga bekerja secara efektif. Yang keenam, mengkoordinasikan para pembina atau pembantu pembina perindukan sebagai satu tim. Yang ketujuh, mengadakan kerjasama dengan orang tua atau wali siaga dan berupaya melibatkan mereka dalam pelaksanaan kegiatan. Memberikan laporan kepada Ketua Budek tentang perkembangan perindukan, berusaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Baik, terima kasih. Itulah tadi persembahan dari materi pramuka, kepramukaan, gerakan pramuka, persiapan guru menjadi pembina pramuka di sekolah dasar. Semoga teman-teman dapat memahami video yang telah saya tayangkan dengan materi tersebut. Baiklah, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.